Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Hari ini kita akan membahas tugas 9. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Di sini dikatakan bahwa Bu Eka membeli buku bacaan seharga Rp18.000. Setelah mendapat diskon sebesar 10%, berapa harga buku bacaan tersebut sebelum didiskon? Jadi kita bisa menghitung ini. Itu kita tuliskan terlebih dahulu harga yang dibayar ya, atau harga bayar itu adalah harga mula-mulanya. Harga mula-mula kita lalu kurangi dengan diskonnya, karena mendapatkan diskon 10% kata soalnya. Sekarang diketahui bahwa harga bayarnya ini adalah sebesar 18.000. Jadi setelah mendapatkan diskon, Bu Ega cukup membayar 18.000 saja. Harga mula-mulanya ini mungkin saya misalkan sebagai X saja, itu dikurangi diskonnya, yaitu sebesar 10% dari X. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi ini 18.000 itu sama dengan X nya ini adalah 100% ya, 100/100. Jadi 100% mula-mulanya kita kurangi dengan 10%. Hasilnya adalah sebesar 100 dikurangi 10, yaitu 90% dari X. Itu adalah 18.000. Maka sekarang 18.000 itu adalah 90%, itu kan 90/100 ya, atau 0,9 kalau saya jadikan bilangan desimal. Nah, sekarang maka X nya itu adalah 18.000 kita bagi dengan 0,9, dan kita memperoleh hasil X nya itu adalah sebesar 18.000 bagi 0,9 itu adalah 20.000. Maka harga buku bacaan tersebut sebelum didiskon adalah 20.000. Kemudian karena mendapatkan diskon sebesar 10%, Bu Ega cukup membayar Rp18.000 saja. Demikian untuk soal pertama ini. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam soal ini diketahui bahwa suatu toko swalayan memberikan potongan harga atau diskon itu sebesar 20% untuk setiap pembelian barang yang ada. Nina membeli sebuah kaos seharga Rp180.000. Itulah jumlah uang yang dibayarkan Nina. Karena kita ketahui Nina mendapatkan diskon sebesar 20%, maka dia akan membayar kurang dari Rp180.000 kan. Nah, berapa besarnya? Jadi kita akan hitung bahwa harga yang dibayarkan oleh Nina atau harga bayar, saya tulis di sini, itu adalah harga mula-mulanya sebelum didiskon atau sebesar Rp180.000 dalam soal tersebut. Kemudian kita kurangi dengan diskonnya sebesar 20% dari Rp180.000. Nah, harga bayarnya itu kita hitung sekarang. Harga mula-mulanya adalah 180.000 ya, ini harga kaosnya. Kemudian kita karena mendapatkan diskon, kita kurangi 180.000 itu dengan 20% atau 20/100 dari 180.000. Sederhanakan ini, saya coret 1 ya, 1 nolnya ya, jadi ini 2 kali 18.000 itu adalah 36.000. Jadi 180.000 kita kurangi dengan 36.000, maka hasilnya itu adalah Rp144.000. Oleh karena itu Nina cukup membayar uang sebesar Rp144.000 di toko swalayan tersebut. Demikian untuk soal nomor 2. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3.
Di soal ini dikatakan bahwa Pak Badri membeli sebuah televisi seharga Rp2.800.000, tetapi karena mendapatkan potongan harga, ia membayar Rp2.240.000. Hitunglah persentase diskonnya. Untuk menghitung persentase diskon di sini, terlebih dahulu kita harus hitung ya berapakah diskonnya yang diperoleh oleh Pak Badri. Jadinya diskon tersebut adalah merupakan selisih dari harga mula-mulanya. Harga mula-mula itu kita kurangi dengan harga setelah diskon. Jadinya diskonnya itu mula-mulanya kan Rp2.800.000. Itu kita kurangi dengan diskonnya. Harga setelah didiskonnya itu sebesar Rp2.240.000. Nah, ini kalian tinggal kurangi saja, itu akan mendapatkan hasil sebesar Rp560.000. Sekarang kalian telah mengetahui bahwa diskonnya itu sebesar Rp560.000. Tetapi pertanyaan di sini adalah persentase diskon. Jadi kita harus mengubahnya menjadi bentuk persentase. Persentase diskonnya itu adalah sebesar 560.000, yang merupakan besar diskon yang diperoleh oleh Pak Badri. Itu kita bagi dengan harga mula-mula, yaitu sebesar Rp2.800.000. Kita kalikan dengan 100%. Sekarang hasilnya itu adalah kalian tinggal menyederhanakan ini. Jadi ini nolnya ada 2, saya sederhanakan, kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sama-sama 3 ya. Nah, 560 bagi 28 itu adalah 20. Ini tanda persennya ketinggalan. Jadi persentase diskon dari pembelian TV tersebut adalah sebesar 20%. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam soal ini diceritakan bahwa terdapat PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada supermarket Indo April. Kemudian Pak Rudi membeli sebuah kulkas dengan label harga sebesar Rp1.500.000. Berapa rupiah Pak Rudi harus membayar? Kita ketahui di sini itu harganya belum termasuk PPN-nya ya. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah PPN yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi. Besarnya PPN yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi itu adalah sebesar 10%. Itu kita kalikan dengan Rp1.500.000. Nah, PPN itu 10/100 ya, 10% kita kalikan dengan Rp1.500.000. Nah, ini saya bisa sederhanakan, kemudian nolnya saya coret 1. Ini Rp150.000 ya, Rp150.000. Oleh karena itu Pak Rudi perlu membayar harga bayar itu adalah harga kulkasnya itu sebesar Rp1.500.000. Kita tambahkan dengan PPN-nya atau pajak penghasilannya 10%. Yang tadi kita telah hitung itu adalah sebesar Rp150.000. Nah, ini hasilnya adalah sebesar Rp1.650.000. Maka yang benar itu adalah jawaban B. Semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Pada soal ini dikatakan bahwa Pak Ogah memperoleh gaji sebesar Rp950.000 dalam sebulan.
dengan penghasilan tidak kena pajak Rp380.000. Jika pajak penghasilan diketahui sebesar 10%, berapakah besar gaji yang diterima oleh Pak Ogah per bulan? Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa gaji Pak Ogah yang kena pajak. Itu adalah sebesar Rp950.000 yang merupakan gaji murni Pak Ogah dalam 1 bulan. Itu kita kurangi dengan penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak, yaitu sebesar Rp380.000. Kita tinggal kurangi ini, 950.000 kurangi 380.000, kita mendapatkan hasil sebesar Rp570.000. Nah, sekarang untuk menghitung PPh-nya atau pajak penghasilannya, PPh-nya itu adalah sebesar 10% atau 10/100, kita kalikan dengan Rp570.000. Nah, di sini saya sederhanakan, itu bisa dicoret lagi satu ya, itu sebesar Rp57.000. Kemudian gaji bersih yang diterima oleh Pak Ogah atau gaji diterima itu saya tuliskan sebagai Rp950.000 kurangi dengan Rp57.000. Nah, ini hasilnya adalah Rp893.000. Jadi besar gaji yang diterima bersih ya oleh Pak Ogah setelah dikurangi oleh pajak penghasilannya itu adalah sebesar Rp893.000. Demikian untuk soal nomor 5. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 6. Soal ini mirip seperti pada soal sebelumnya. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu berapa penghasilan Pak Putu yang kena pajak. Untuk itu kita akan tuliskan di sini penghasilan yang kena pajak itu adalah sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp400.000. Maka besarnya penghasilan Pak Putu yang dikenai pajak adalah untuk penghasilan sejumlah Rp600.000. Sekarang kita hitung pajak penghasilan atau PPh-nya ini dengan cara PPh-nya itu adalah 10% atau 10/100 kalikan dengan Rp600.000. Saya sederhanakan, jadi ini tersisa 60.000 ya, Rp60.000. Karena Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp1.000.000, kemudian harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp60.000, maka gaji yang diterima oleh Pak Putu, gaji diterima itu adalah sebesar Rp1.000.000 kurangi dengan besarnya pajak penghasilan. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu sebesar Rp60.000. Oleh karena itu gaji bersih yang diterima oleh Pak Putu itu adalah sebesar Rp940.000. Jadi yang benar adalah C. Demikian untuk soal nomor 6. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 hingga nomor 10 ini kita akan mulai berhadapan atau menemukan soal-soal yang terkait dengan bruto, neto, dan tara. Jadi sebelum saya lanjutkan harus kalian ingat bahwa bruto itu adalah berat kotor, neto itu adalah berat bersih, dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Tara juga kadang-kadang disebut sebagai
berat pembungkusnya. Nah, kita lihat soal nomor 7 ini sekarang. Dikatakan bahwa kemarin sore ayah membeli kulkas yang masih dibungkus kardus mempunyai berat 16,5 kg. Ini adalah berat bruto. Setelah sampai rumah, ayah ingin menjual kardus bekasnya. Setelah ditimbang, ternyata berat dari kardus itu sendiri adalah 1,5 kg. Jadi ini adalah berat taranya. Oleh karena itu, kita akan hitung sekarang. Hitunglah berat bersih, jadi neto ya yang dihitung. Kita hitung netonya atau berat bersihnya itu adalah sama dengan brutonya atau berat keseluruhannya kita kurangi dengan taranya, pembungkus kardus tersebut. Sekarang brutonya itu dikatakan 16,5 kg, kemudian kita harus kurangi dengan taranya itu sebesar 1,5 kg. Maka kita mendapatkan neto atau berat bersih dari kulkas yang dibeli oleh ayah kemarin sore itu adalah sebesar 15 kg. Maka yang benar adalah jawaban pilihan A. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 8 sekarang. Pada soal nomor 10 ini dikatakan bahwa Bu Rahma membeli ubi di pasar. Awalnya Bu Rahma membeli ubi sebanyak 12 kg. Kemudian setelah sampai di rumah, Bu Rahma menemukan banyak dari ubi yang sudah membusuk. Ketika ditimbang kembali, ternyata berat ubi yang masih bagus sebanyak 9,5 kg. Jadi sisanya itu tidak bagus ya. Berapa persentase tara dari ubi tersebut? Jika ubi yang membusuk itu kita anggap sebagai tara, maka kita hitung di sini sekarang bahwa taranya itu adalah 12 kg. Jadi berat keseluruhan ubi kita kurangi dengan 9,5 kg. Jadi yang masih bagus itu adalah sebesar 2,5 ya, 2,5 kg. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung persentase tara dari ubi tersebut. Persentase tara. Untuk menghitung persentase tara tersebut, kita hitung dengan cara ini taranya adalah 2,5 kg, kita bagi dengan berat keseluruhan ubi yaitu sebesar 12 kg, kita kalikan dengan 100%. Jadi ini adalah 2,5 kali 100 itu adalah 250 bagi 12%. Silahkan lanjutkan dihitung ini, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya adalah sebesar 20,8%. Jadi yang benar adalah B. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini, ketahui bahwa Fitri membeli minyak sebanyak 1 drum. Minyak itu memiliki berat 100 kg. Sedangkan berat dari drum tersebut adalah 10 kg. Jadi, berapa berat kotor dari barang tersebut? Nah, karena kita diminta menghitung berat kotor atau bruto, sementara kita ketahui bahwa bruto atau berat kotor itu adalah neto, berat bersih barang itu ditambahkan dengan tara atau pembungkusnya. Dalam hal ini itu adalah drum minyak ini ya. Nah, oleh karena itu, karena netonya adalah 100 kg, kita tambahkan dengan berat drumnya yaitu sebesar 10 kg. Maka hasilnya itu adalah 110 kg bruto dari minyak dan drum tersebut. Karena itu yang benar adalah pilihan C. Ayo kita lanjutkan ke soal terakhir. Pada soal terakhir ini, semoga kalian semakin memahami hubungan antara bruto, neto maupun tara. Jadi dikatakan ada sekarung gabah bertuliskan bruto 86 kg.
Ketika ditimbang, karungnya saja ternyata beratnya 1 kg. Berapa berat bersih? Berat bersih kan neto ya. Kita ketahui bahwa neto itu adalah bruto kita kurangi dengan taranya. Jadi brutonya itu 86 kg dari gabah tersebut. Kita kurangi dengan taranya atau karungnya itu seberat 1 kg. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan neto atau berat bersih dari gabah tersebut adalah seberat 85 kg. Baiklah, kita telah menyelesaikan 10 soal pada tugas 9. Semoga bisa dipahami semua pembahasan ini. Jika ada yang belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.